Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis dari penataan rambut sanggul teknik Sasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niwayan Dinda Andayani, nomor absen 31 dari kelas 12 Tata Kecantikan A. Sebelum kita melakukan praktek, kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk melakukan penataan rambut, yaitu ada sisir penghalus, sisir sasak, sisir berekor, serta sisir sasak dan penghalus. Adapun jepit yang perlu dipersiapkan, yaitu ada jepit bebek dan jepit bergerigi, ada hairpin, dan ada juga karet. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan hairspray strong, serta bisa ditambahkan dengan styling foam. Selain alat dan bahan di atas, kita juga perlu menyiapkan dua alat penting, yaitu ada catok dan curly, di mana catok berfungsi sebagai penataan rambut untuk rambut yang mengembang dan keriting, dan curly berfungsi sebagai penataan rambut untuk rambut yang kurang bervolume. Dan sebelum kalian melakukan praktek penataan rambut sanggul teknik Sasa, kalian harus memperhatikan kebersihan dari rambut klien. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Rosita Dewi, nomor absen 33, kelas 12 Kecantikan A. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tentang teknik penataan rambut kreatif. Penataan rambut kreatif yang pertama yang dapat kita praktikkan adalah teknik penataan rambut kreatif menggunakan teknik sasak. Adapun hal-hal penting yang dapat diperoleh dari video penataan rambut teknik sasak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai operator harus selalu memastikan rambut model dalam keadaan yang bersih dan tidak lepek. Yang kedua, sebelum memulai praktek, kita harus menyisir rambut model menggunakan sisir penghalus. Tujuannya adalah untuk menghindari rambut model dari kekusutan. Yang ketiga, kita bagi rambut model menjadi beberapa bagian, atau kita bagi rambut model sesuai desain yang akan kita buat. Yang keempat, rambut bagian belakang model kita bagi menjadi dua. Bagian bawahnya kita ikat menggunakan karet. Pastikan rambut terikat dengan baik dan klien tidak merasakan sakit. Selanjutnya, rambut bagian depan kita belah menjadi dua bagian yang nantinya akan berfungsi sebagai poni. Rambut bagian belakang poni kita ambil sedikit demi sedikit untuk dilakukan penyasakan. Hal terpenting dalam menyasak rambut adalah rambut didorong agak ke depan dan posisi sisir diusahakan tidak terlihat dari bagian belakang dan tidak terlihat dari bagian depan. Usahakan posisi sisir dalam keadaan mengambang. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinca Dwi Ulandari, nomor absen 9, NIS 12405, kelas 12 Kecantikan A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penataan rambut kreatif yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, sasakan harus menempel pada kulit kepala dan tidak mengembang. Setelah semua rambut tersasak, kalian berikan air spray secukupnya di bagian belakang rambut, kemudian disisir dan dibawa ke atas. Kemudian, pegang semua rambut yang telah disasak dan berikan hairspray. Pada rambut bagian bawah belakang, dibawa ke atas dan dipakaikan hair donat. Walaupun kita sudah menggunakan jepit, pastikan hair donat terpasang kuat agar tidak lepas. Lalu rambut di bagian belakang dibuka dan sedikit diberi sasakan. Kemudian setelah semua rambut tersasak, kita beri hairspray.
Setelah disisir dengan rapi, lalu ukur rambut sampai di bawah hair donat dan dijepit. Setelah benar-benar rapi, kemudian berikan hairspray strong, lalu rapikan menggunakan tangan. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggita Leora Arista Dewi, nomor absen 25 dari kelas 12 Kecantikan A. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penataan rambut kreatif yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Tujuan parting zigzag agar rambut tidak terlalu terlihat dibelah. Kemudian, ambil rambut bagian depan dari yang paling tipis. Jepit rambut bagian depan yang perlu dijepit menggunakan jepit bebek. Setelah rambut rapi, kemudian hairspray rambut yang dijadikan poni. Jadi, penataan rambut teknik sasa ini biasanya digunakan untuk acara-acara resmi, misalnya ke pura dan menghadiri wisuda anak. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan penataan rambut dengan teknik dasar sasa yaitu umur dan kepentingan. Baik, bagian video tentang penataan rambut yaitu sama dengan teknik sasa yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.